Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada, saya di sini, saudara di sana. Kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu diberkati, dilimpahi, dilindungi dimanapun kita berada. Amin. Hari ini kita kembali lagi sama ibadah online kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami mau taat kepadamu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin kami Tuhan dalam ibadah ini. Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Engkau tahirkan, Engkau layakkan kami Bapa, agar kami layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, saya akan mengajak saudara untuk mengangkat pujian yang berjudul Yesus Kami Puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kita angkat sekali lagi. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Baiklah saudara, kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Kita bernyanyi, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan
adalah Raja. Sembah, sembah, sembah dan puji bui tatamu. Sembah dan puji bui tatamu. Sembah dan puji bui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja, Raja. Haleluya. Kita sembah Tuhan kita yang hebat itu. Kita sembah, kita bersatu hati, kita menyembah, memuji, memuliakan namanya. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terpujilah Engkau. Kudus, kudus namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk membuka suara, kita puji Tuhan kita, karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang layak untuk dipuji, disembah. Haleluya, mari Engkau Tuhan, mulia namamu, ajaib Kau Tuhan. Haleluya, marilah kita sebut semua karakter-karakter Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang baik. Haleluya, Engkau tahu Tuhan, Engkau yang terbaik dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, perlindunganmu sempurna, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, Bapa kami yang baik. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Baiklah saudara-saudaraku, saya mau mengajak saudara untuk bersukacita. Marilah kita angkat pujian sukacita kita dari nomor di buku lagu kita nomor 126. Segala puji syukur, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur
kita memuji lagi dari awal. Dalam puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Salam seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, Roh Kudus urapi kami, sehingga firman-Mu yang ditaburkan hari ini mengajarkan kami, membentuk kami, bahkan menegur kami dalam setiap aspek hidup kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Bapa, diberkati pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga selesai. Roh Tuhan yang berkuasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Sekali lagi, saya katakan, Salam. Salam. Silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. 1 Samuel pasal 28 ayat 15 sampai pada ayatnya yang ke-20. Mari kita baca secara bersama-sama. Mulai dari ayatnya yang ke-15. 1, 2, 3, ya. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu, aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Ayat 16. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. 17.
Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. 18. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Yang terakhir, ayatnya yang ke-20. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita tidak ada satupun yang diciptakan karena tanpa ada maksud Tuhan. Amin. Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini berbicara tentang Saul. Saul merupakan tokoh yang begitu fenomenal di hadapan Tuhan. Ketika dia menjadi raja, Saul adalah raja pertama di Israel atas permintaan bangsa Israel itu sendiri. Karena mereka melihat tetangga mereka, orang-orang yang ada di samping kiri kanan mereka, ada raja yang memerintah. Dan di lain itu, oleh karena anak-anak Imam Eli, imam-imam Samuel, tidak menjadi contoh yang baik bagi mereka. Saudara-saudara terkasih, bangsa Israel seakan menolak Tuhan menjadi raja mereka. Ketika mereka meminta seorang raja kepada Samuel, maka itu sebenarnya mereka tidak mau mengikut Taurat Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang kelima dikatakan di dalam pasal 8 ayat yang kelima, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua. Tua di sini adalah Imam Samuel, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, dan seterusnya. Selain karena orang-orang yang ada di sekeliling bangsa Israel memiliki seorang raja yang memerintah, anak-anak Imam Samuel juga tidak menjadi contoh. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-6, pasal 8 ayat 6 dikatakan, waktu mereka berkata kepada Samuel, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan hati Samuel. Maka berdoa Samuel kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, tidak ada satupun maksud Tuhan untuk membuat Saul gagal menjadi seorang raja. Saya ulangi, Tuhan tidak punya maksud untuk membuat kerajaan Samuel gagal. Saul sebagai raja juga tidak menjadi contoh. Setelah menjadi raja, setelah dia memiliki nama, Saul tidak berpaut sepenuhnya kepada Tuhan.
Firman Tuhan hari ini saya memberikan tema kepada kita adalah lakukanlah dengan tuntas. Katakan, lakukanlah dengan tuntas. Saudara-saudara terkasih, ketika kita diberikan sebuah mandat, perintah, otoritas untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati dan melakukannya sampai selesai atau sampai tuntas. Saul yang telah dipilih oleh raja, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-8, di situ Saul dikatakan bahwa dia memiliki perawakan yang elok melebihi daripada seluruh orang-orang Israel. Sebenarnya Tuhan itu tidak melihat wajah, tidak melihat rupa, namun Tuhan melihat isi hati. Jika Samuel melihat Saul, di dalam pasal yang ke-8 dikatakan di situ bahwa memiliki perawakan yang tinggi, yang elok rupanya. Namun ketika Samuel mengurapi Daud, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa bukan yang dilihat mata itu yang dilihat oleh Tuhan, tetapi yang dilihat Tuhan itu adalah hati. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah dengan tuntas. Ada beberapa hal kenapa Saul gagal menjadi seorang raja. Yang pertama, mengabaikan perintah Tuhan. Mengabaikan perintah Tuhan. Di dalam pasal 15 ayat 2 sampai 3 dikatakan di situ oleh Tuhan kepada Saul, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepada orang Amalek. Itu ditumpas, dihancurkan semua. Namun apa yang terjadi? Saul dan tentaranya melakukan hal yang berbeda. Saudara-saudara terkasih, sebenarnya Saul tidak menjadi raja dan digantikan oleh Daud kalau saja Saul melakukan dengan tuntas perintah Tuhan itu. Mengabaikan perintah. Ketika mereka melakukan pertempuran dengan orang-orang Amalek, di dalam pasal 15 ayat 8 sampai 9 dikatakan di situ, agak raja orang Amalek ditangkap hidup-hidup dan kambing domba, lembu tamu dan yang berharga tidak dimusnahkan. Tidak dimusnahkan. Saudara-saudara terkasih, padahal di dalam ayat 2 sampai 3 dikatakan, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan. Nah, ayatnya yang ke-9 justru sebaliknya. Rajanya ditangkap hidup-hidup, kambing domba, lembu, tamu dan hal-hal yang berharga tidak dimusnahkan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, temanya tadi adalah lakukanlah dengan tuntas. Jika kita tidak melakukan sesuatu dengan tuntas, pekerjaan apapun yang kita lakukan tidak dengan tuntas, itu akan terbengkalai. Apapun itu pekerjaan, mau itu perkara kecil ataupun perkara besar, marilah kita lakukan dengan tuntas. Amin. Kita sebagai umat Tuhan, seringkali kita tidak sepenuhnya meninggalkan masa lalu. Ketika Tuhan berkata tanggalkan semua yang merintangimu, seringkali kita merasa sayang akan apa yang ada pada kita.
Apakah itu ilmu, perdukunan, penyembahan berhala, dan lain-lain. Inilah yang terjadi pada Saul dan kerajaannya. Karena merasa sayang pada hal-hal duniawi yang seharusnya ditumpas. Tetapi yang terjadi adalah mereka menyelamatkan hal-hal yang duniawi. Padahal Tuhan berkata itu ditumpas habis. Kita seringkali mengeraskan hati kita untuk melakukan firman Tuhan. Bahkan tidak jarang kita menunda-nunda melakukan suatu janji yang telah kita sampaikan kepada Tuhan, sehingga membuat kita tidak menghidupi firman itu dan tidak merasakan dan melihat mujizat Tuhan itu. Karena apa? Kita sering mengeraskan hati kita seperti Saul. Dikatakan tumpas, jangan ada rasa sayang. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi janganlah kita sia-siakan waktu yang ada untuk melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang berharga, sesuatu hal yang memiliki dampak yang besar, maka lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23. Mari kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kesalahan Daud yang pertama tadi adalah mengabaikan perintah Tuhan. Yang kedua, ceroboh atau tergesa-gesa. Saudara-saudara terkasih, kalau lihat di dalam ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-10, di situ jelas firman Tuhan kepada Saul supaya untuk melakukan suatu hal yang bukan bagiannya, itu adalah bagian daripada imam. Dia tergesa-gesa oleh karena ada musuhnya, ada orang-orang Filistin yang sudah menunggu untuk berperang, ketakutan, ceroboh, tidak menanti pertolongan Tuhan. Saul mengambil keputusan sendiri untuk mempersembahkan korban, di mana tugas itu adalah tugas imam. Itu yang pertama, kecerobohan daripada seorang Raja Saul. Mengambil keputusan sendiri untuk melakukan tugas yang bukan tugasnya. Seringkali kita, Bapak Ibu, saudara terkasih, kita melakukan sesuatu hal yang bukan bagian kita, yang bukan hak kita, yang bukan wewenang kita, di mana kita tidak punya otoritas untuk melakukan itu, namun kita menjadi pahlawan di siang bolong. Maksud kita memang baik, tetapi sebenarnya itu salah karena bukan bagian kita, itu akibatnya fatal. Saudara-saudara terkasih, itulah kecerobohan Saul yang pertama. Yang kedua, dia mencari orang yang masih sanggup untuk memanggil arwah kuasa kegelapan. Pasal 28 ayat 7 dikatakan di situ, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Itu ayatnya yang ketujuh. Disuruh memanggil seorang perempuan yang bisa memanggil arwah. Saudara-saudara terkasih, temanya tadi adalah lakukan dengan tuntas. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kalau kita ceroboh, tergesa-gesa untuk mengambil suatu keputusan, maka yang kita lakukan bukan suatu hal yang tepat. Saya percaya di antara kita sudah pernah melakukan kecerobohan. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita jangan ceroboh dalam segala sesuatu yang keputusan yang harus kita lakukan.
Saudara-saudara terkasih, itu adalah kecerobohan Saul yang kedua. Yang pertama tadi kecerobohannya adalah mengambil keputusan sendiri untuk mempersembahkan korbannya, bukan tugasnya. Yang kedua adalah masih mencari kuasa kegelapan. Masih mencari kuasa kegelapan, padahal dia sudah melihat betapa besarnya kuasa Tuhan. Namun dia masih mencari arwah, mencari pertolongan selain daripada Yahweh, Tuhan yang telah menolong dia selama ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau memang kita sudah berjanji kepada Tuhan, maka kita lakukan itu semua berkenan dengan rencana Tuhan. Saul menjadi contoh bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu dengan ceroboh, tergesa-gesa, sehingga akibatnya sungguh fatal. Bagaimana dengan kita? Ini pertanyaannya. Adakah kita siap dan mau melakukan firman Tuhan sampai akhir hidup kita? Adakah kita siap dan mau melakukan firman Tuhan sampai akhir hidup kita? Seperti temanya tadi, lakukanlah dengan tuntas. Ini berbicara tentang apa warisan kita kepada anak-anak kita kelak. Apa yang kita tinggalkan? Apakah kita tinggalkan kepada mereka harta? Harta bisa dicari. Mencari Tuhan harus dengan sepenuh hati dan dimulai dari masa kecil. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, ketika murid-muridnya seakan-akan menghalangi anak-anak yang datang kepada Yesus, katakan apa? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka. Saudara-saudara terkasih, marilah kita tinggalkan warisan yang benar. Marilah kita tinggalkan harta yang berharga, yaitu nama Yesus. Amin. Kitalah sebagai orang tua yang akan mewariskan kepada anak-anak kita harta yang tidak ternilai itu, yaitu mengajarkan firman Tuhan siang dan malam, sekalipun kita kecapean, kelelahan. Namun itulah tugas kita. Jauhlah daripada kita sikap seperti Saul yang tidak menyelesaikan tugas panggilannya sebagaimana yang seharusnya. Tuhan berkata kepadanya, lakukanlah dengan tuntas. Namun tidak dia lakukan bagiannya. Oleh karena kecerobohannya, oleh karena sesuatu hal yang ada di dalam hati dia merasa sayang pada harta benda. Padahal yang nomor satu adalah mencari Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan setiap tugas kita dengan tuntas. Marilah kita melakukan tugas kita dengan tuntas. Marilah kita menyelesaikan setiap tanggung jawab kita dengan tuntas sampai selesai. Kenapa? Kalau kita mengabaikan suatu perintah, kalau kita mengabaikan suatu tugas, maka itulah salah satu kegagalan hidup kita seperti Saul. Ketika kita diberikan tanggung jawab menjadi pemimpin dalam satu grup, dalam satu komunitas, maka lakukanlah itu untuk Tuhan. Lakukanlah dengan sepenuh hati, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun orang lain melihat bahwa kita
tidak sepantasnya berada di posisi itu. Namun jika Tuhan yang menempatkan kita di posisi itu, di kondisi apapun kita sanggup, oleh sebab Tuhanlah yang menolong kita untuk melakukannya. Saudara-saudara terkasih, janganlah kita mengeraskan hati kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Apapun yang masih sanggup kita lakukan, marilah kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Menjadi bagian kita adalah harta surga yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Dan yang kedua adalah janganlah kita ceroboh untuk mengambil setiap keputusan. Karena kecerobohan membuat banyak orang gagal di dalam hidupnya. Karena kecerobohan, karena tergesa-gesa membuat banyak orang jatuh di dalam dosa. Karena mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Saul salah satu contoh bagi kita yang ceroboh. Sehingga Tuhan menolak kerajaan Saul, dan kita lihat ending hidupnya, Saul dan seluruh keluarganya mati. Namun kerajaannya dialihkan kembali kepada Daud, yang dimana Daud melakukan tugasnya dengan benar sebagai seorang raja. Sehingga dikatakan bahwa Daud berkenan di mata Tuhan. Saya mengatakan saudara dan saya berkenan di matanya Tuhan. Amin. Baik, mari kita akan berdoa. Saya undang seluruh saudara, mari kita berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk melakukan suatu tugas kami dengan tuntas. Tuhan, ampuni kami jika kami sering gagal, sering lalai untuk melakukan tugas kami. Ampuni kami Bapa. Kiranya Roh Kudus yang membimbing kami untuk melakukan firman-Mu, supaya setiap tugas yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menyampaikan doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia diberkati. Diberkati Tuhan pilkada yang terjadi ataupun yang akan dilakukan secara serentak pada tanggal 9 Desember. Tuhan Yesus, diberkati setiap pemimpin yang terpilih, baik itu gubernur, baik itu bupati, baik itu wali kota. Diberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap pemimpin nantinya yang terpilih, mereka terpilih oleh karena mereka memiliki visi dan misi yang jelas. Terima kasih Tuhan. Diberkati juga bangsa kami. Kami Tuhan mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan terus menghantui bangsa kami dan bahkan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada COVID. Maka dengan itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau sanggup untuk mengangkat virus ini. Engkau sanggup Tuhan untuk menghentikan virus ini. Hanya oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus yang membuat semua ini bisa terjadi. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk seluruh teman-teman kami. Diberkati Tuhan setiap umat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Roh Kudus yang membimbing kami bersama. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Natal kami. Diberkati Tuhan Yesus Natal kami secara virtual maupun juga Tuhan yang terjadi secara onsite. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan, Natal lapas tanggal 25. Diberkati di dalam nama Yesus. Kami tolak penyebaran virus corona, sehingga Tuhan Yesus Natal ini terjadi oleh karena kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkati Yayasan Petra Tiani. Pakailah yayasan ini untuk menyebarluaskan kerajaan Allah, baik Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berada dalam penjara, kepada orang-orang jalanan, dan kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati para hamba Tuhan yang melayani di seluruh lapas Kepri terutama. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati.
Terpuji Engkau Tuhan, sebelum kami pulang kami rindu menerima berkatnya dari Allah. Saudara-saudara terkasih, angkatlah wajahmu dan angkatlah kedua tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati keluar masukmu, diberkati pembentukanmu. Kuasa Tuhan Yesus yang menolong saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat-berkat yang telah Tuhan siapkan menjadi bagian saudara dan saya. Berkat ini turun atas kita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Salam, sampai jumpa lagi di lain waktu. Kita terus berdoa dan terus percaya bahwa kuasa Tuhan dahsyat. Amin. Salam, sampai jumpa.